Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen pemasaran. Berikut adalah tujuan pembelajaran: menjelaskan pengertian dan tujuan manajemen pemasaran, mengidentifikasi fungsi-fungsi manajemen pemasaran, menganalisis konsep inti dasar pemasaran, menjelaskan unsur-unsur bauran pemasaran, mendeskripsikan jenis-jenis saluran distribusi, mengidentifikasi bentuk-bentuk promosi dan komunikasi pemasaran, menganalisis perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian, menjelaskan pentingnya riset pasar dalam manajemen pemasaran, menerapkan strategi pemasaran berdasarkan STP, mengevaluasi aktivitas kegiatan pemasaran dalam sebuah studi kasus pemasaran. Pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pemasaran agar dapat memenuhi kebutuhan pasar dan mencapai tujuan perusahaan. Fokus utama: kepuasan pelanggan, keunggulan kompetitif, dan keuntungan perusahaan. Tujuan manajemen pemasaran. Yang pertama, meningkatkan volume penjualan, yaitu strategi pemasaran yang efektif bertujuan untuk meningkatkan jumlah produk atau jasa yang terjual, sehingga dapat memberikan keuntungan maksimal bagi perusahaan. Yang kedua, menciptakan dan mempertahankan pelanggan, yaitu tidak hanya menarik pelanggan baru, manajemen pemasaran juga fokus pada pembangunan loyalitas agar pelanggan tetap setia terhadap produk atau jasa perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan citra merek. Pemasaran yang baik membantu membentuk persepsi positif konsumen terhadap merek, sehingga meningkatkan kepercayaan dan nilai jual produk. Yang keempat, mendukung pengembangan produk. Informasi dari pasar dan konsumen digunakan untuk mengembangkan produk yang lebih sesuai dan relevan dengan kebutuhan pasar. Yang kelima, menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar. Pemasaran membantu perusahaan menyesuaikan produk berdasarkan tren, selera konsumen, dan perubahan pasar agar tetap kompetitif. Fungsi manajemen pemasaran. Yang pertama ada analisis pasar, yaitu meneliti tren pasar dan perilaku konsumen. Yang kedua, segmentasi pasar, yaitu membagi pasar menjadi kelompok-kelompok tertentu. Yang ketiga, perencanaan strategi, menyusun strategi pemasaran jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, pelaksanakan, yaitu melakukan kegiatan promosi, distribusi, dan penjualan. Yang kelima, evaluasi dan pengendalian, mengukur aktivitas dan perbaikan strategi pemasaran. Konsep inti pemasaran. Yang pertama ada kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah hal dasar yang diperlukan manusia seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Keinginan adalah bentuk kebutuhan yang dipengaruhi budaya dan kepribadian. Misalnya ingin makan burger daripada memakan nasi. Yang kedua, nilai dan kepuasan. Nilai adalah persepsi konsumen terhadap manfaat yang didapatkan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Kepuasan terjadi ketika harapan konsumen terpenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi. Yang ketiga, pertukaran dan transaksi. Pertukaran adalah proses memberi sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Misalnya, uang ditukar dengan produk. Transaksi adalah bentuk nyata dari pertukaran yang sudah terjadi. Yang keempat, hubungan dan jaringan. Pemasaran modern berfokus pada pembangunan hubungan jangka panjang dengan pelanggan untuk hanya menjual produk satu kali. Jaringan meliputi pihak-pihak yang terlibat seperti konsumen, supplier, distributor, dan mitra bisnis. Yang kelima, pasar sasaran. Pasar sasaran adalah kelompok konsumen yang menjadi fokus perusahaan. Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan karakteristik pasar sasaran agar lebih tepat dan efektif. Marketing mix bauran pemasaran. Marketing mix adalah kombinasi dari beberapa elemen penting dalam strategi pemasaran yang digunakan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencapai tujuan bisnis. Yang pertama ada produk,
price, place, dan promotion. Produk merujuk pada barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan. Saluran distribusi. Saluran distribusi adalah jalur atau perantara yang dilakukan suatu produk dari produsen sampai ke konsumen. Tujuan utamanya adalah agar produk sampai ke tangan konsumen dengan cara yang efektif dan efisien. Jenis saluran distribusi yaitu yang pertama saluran langsung. Produsen langsung menjual ke konsumen tanpa perantara, contohnya penjual online, toko milik sendiri. Yang kedua saluran tidak langsung, melibatkan perantara distributor, grosir, pengecer, agen, atau maklar. Yang ketiga saluran campuran, menggabungkan saluran langsung dan tidak langsung. Promosi dan komunikasi pemasaran. Promosi adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran dan minat konsumen terhadap produk. Berikut ini adalah bentuk medianya. Yang pertama ada iklan, bisa seperti TV, radio, media sosial. Kemudian promosi penjualan seperti diskon, kupon, dan hadiah. Yang ketiga ada penjualan personal, yaitu bisa menjual secara langsung kepada konsumen. Yang keempat ada publisitas dan hubungan masyarakat. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rancangan atau pendekatan yang digunakan perusahaan untuk memasarkan produknya kepada konsumen agar dapat mencapai tujuan tertentu seperti meningkatkan penjualan, memperluas pasar, atau membangun merek. Berikut adalah jenis strategi pemasaran yang umum digunakan. Berikut adalah jenis segmentasi yang umum digunakan. Strategi segmentasi yaitu membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan demografi, geografis, psikografis, atau perilaku. Kemudian target yaitu memilih segmen pasar mana yang akan dilayani. Kemudian positioning yaitu menentukan bagaimana produk dipersepsikan di benak konsumen dibandingkan pesaing. Kemudian ada diferensiasi produk, yaitu menciptakan keunikan produk agar berbeda dari pesaing, baik dari kualitas, fitur, layanan, atau merek. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah tindakan dan proses yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa guna memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Beberapa aspek penting dalam perilaku konsumen meliputi yang pertama motivasi, alasan atau dorongan yang membuat seseorang membeli suatu produk. Yang kedua persepsi, cara konsumen menafsirkan informasi tentang suatu produk. Yang ketiga sikap dan kepercayaan, pandangan positif atau negatif konsumen terhadap suatu merek atau produk. Yang keempat pengaruh sosial dan budaya, yaitu termasuk keluarga, teman, dan budaya tempat konsumen hidup. Yang kelima, proses pengambilan keputusan, yaitu tahapan dari mengenali kebutuhan, mencari informasi, mengevaluasi alternatif, hingga keputusan pembeli dan pasca pembelian. Riset pasar. Riset pasar adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis informasi yang berkaitan dengan pasar, konsumen, pesaing, dan lingkungan bisnis guna membantu pengambilan keputusan pemasaran yang tepat. Tujuan riset pasar terkait perilaku konsumen. Yang pertama, mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, memahami kebiasaan pembeli dan faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen. Yang ketiga, mengidentifikasi segmen pasar yang potensial. Yang keempat, mengevaluasi respon terhadap produk atau layanan tertentu. Evaluasi dan pengendalian pemasaran. Evaluasi dan pengendalian pemasaran adalah proses untuk mengukur, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pemasaran guna memastikan bahwa strategi yang dijalankan sesuai dengan tujuan perusahaan, serta melakukan perbaikan bila diperlukan. Evaluasi pemasaran dilakukan dengan membandingkan hasil aktual dengan target pemasaran yang telah ditetapkan. Fokus utamanya bisa pada penjualan, angsa pasar, kepuasan pelanggan, dan aktivitas promosi.
Pengendalian pemasaran. Pengendalian dilakukan jika ada penyimpangan dari target. Terdapat beberapa jenis pengendalian. Pengendalian strategis, pengendalian taktis atau operasional, dan pengendalian efisiensi. Kesimpulan, manajemen pemasaran merupakan proses strategi yang bertujuan untuk mengenali kebutuhan dan keinginan konsumen, lalu menyusun dan melaksanakan strategi pemasaran yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Melalui fungsi-fungsi seperti analisis pasar, perencanaan strategi, pelaksanaan bauran pemasaran, jenis saluran distribusi, promosi, dan komunikasi, perilaku konsumen, riset, pasar, strategi pemasaran, hingga evaluasi hasil perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus mencapai tujuan bisnisnya. Ini menjadi kunci dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Dengan keterampilan ini, siswa diharapkan mampu memahami dunia pemasaran secara komersif dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja maupun kewirausahaan.